Baik, selamat sore. Ketika kita menghitung head sebuah aliran di dalam pipa, maka tentu akan muncul yang namanya friction atau rugi-rugi aliran. Dan rugi-rugi aliran itulah yang harus diatasi oleh pompa dalam rangka mengalirkan sejumlah zat cair itu. Salah satu metode untuk menghitung rugi-rugi aliran itu dengan formula Darcy-Weisbach. Nah, formula Darcy-Weisbach itu hanya bisa dikerjakan dengan bantuan diagram Moody. Di layar ini sudah tergambar sebuah diagram yang disebut diagram Moody. Nanti kita akan menggunakan diagram ini untuk menyelesaikan perumusan dari Darcy-Weisbach. Namun sebelum dimulai, kita langsung saja ke sebuah contoh instalasi distribusi air bersih yang menggunakan pompa. Ini adalah sebuah gambar instalasi, tentu dengan lambang-lambang ya. Ini adalah pompa, lambangnya adalah lingkaran yang di dalamnya ada segitiga. Kemudian yang ini adalah lambang expansion joint atau flexible joint. Sementara setelah flexible joint adalah lambang check valve. Bisa berupa swing check valve atau yang lain. Di mana check valve ini fungsinya adalah untuk mencegah aliran balik. Ini adalah gate valve yang fungsinya untuk membuka dan menutup. Nah, ini adalah lambang L2. Nah, karena instalasi pipanya itu ruwet gitu ya, maka hanya digambar titik-titik saja sampai dengan tujuan. Di ujungnya ada valve. Di ujungnya ada valve yang berfungsi untuk mengatur tekanan. Maaf, untuk mengatur aliran. Media atau instalasi ini sudah diketahui bahwa pipanya ukurannya adalah 6 inci terbuat dari baja A53 skedul 40. Kemudian media kerjanya air bersih suhunya 15 derajat Celcius. Sementara kecepatannya sudah diketahui 1,5 meter per detik atau pada debit 1677 liter per menit. Panjang pipa 2000 meter. Di instalasi ini dari pompa sampai dengan ujung pipa terdapat 35 buah LB. Kita akan menghitung berapa energi yang harus dikeluarkan oleh pompa agar bisa mengalirkan air sejumlah 1677 liter per menit pada pipa 6 inci skedul 40. Energi pompa itulah yang berupa tekanan keluaran pompa yang sering disebut discharge head. Discharge head itu harus bisa mengatasi selisih ketinggian ujung pipa dengan poros pompa yang disebut geodetic head. Itu harus, kalau pompa tidak bisa mentransferkan sampai sejauh atau setinggi geodetic head yang dalam hal 30 meter, ya
air tidak akan mengalir di ujung pipa. Selama air itu mengalir di instalasi pipa, maka air itu menghasilkan loss, heat loss, atau rugi-rugi tekanan, rugi-rugi yang diakibatkan oleh gesekan antara dinding pipa dengan zat cair. Heat loss itu ada head friction dan head velocity. Head friction itu gesekan tadi, head velocity itu adalah rugi akibat kinetik yang biasanya V kuadrat per 2G. Sementara rugi-rugi akibat gesekan itu ada rugi-rugi akibat gesekan terhadap pipa yang disebut mayor losses dan rugi-rugi gesekan akibat gesekan dengan alat-alat bantu, misalnya terhadap elbow, terhadap valve, terhadap check valve. Nah, itu semua disebut minor losses. Jadi dalam hal ini si pompa harus bisa mengatasi head velocity, head velocity, major losses dan minor losses. Kita akan membahas ini dengan contoh persoalannya. Jadi kecepatannya sudah diketahui 1,5 meter per detik. Pipanya ukurannya ini. Berapa energi yang dibutuhkan oleh pompa? Sebelum kita lanjutkan, minor losses itu dihitung dengan formula K dikalikan V kuadrat per 2G. Kita tahu V kuadrat per 2G tadi adalah velocity head. Sementara K itu adalah koefisien tahanan untuk setiap fitting dan valve. Sehingga masing-masing bentuk daripada alat bantu tadi, yang berupa fitting atau valve, mempunyai nilai K-nya masing-masing. Ini adalah sebuah tabel yang memperlihatkan nilai K dari masing-masing fitting atau valve yang ukurannya dari 3 inci sampai dengan 10 inci. Jadi kalau tadi kita berurusan dengan pipa 6 inci, maka kalau kita pasang elbow di regular elbow itu ya, maka nilai K-nya tinggal kita garis dari sini regular elbow sampai 0,28 ya. Kemudian kalau check valve berapa nilai K-nya? Check valve, swing check valve, nilainya 2 ya, karena 6 inci ya, 2. Kemudian berapa kalau gate valve? Gate valve ini ada gate valve pakai ring ya. Kita cek di sini 0,11 gate valve 5,8. Ini masing-masing nilai K daripada yang terpasang pada gambar. Tentu peralatan lain dan fitting lain itu bisa dicari dari tabel. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, saudara? Gini Pak, Yes, untuk penentuannya nilai-nilai itu sudah paten ya Pak? Sudah, nilainya berdasarkan standar ini. Berdasarkan standar, nanti kalau ada soal begitu berarti kita bisa lihat dari panduannya itu. Ya, kalau ada soal atau persoalan di lapangan, saudara bisa pakai tabel ini. Begitu Mas Muklis ya? Baik Pak, baik Pak. Bisa diteruskan? Bisa. Nah, sekarang kita kembali ke persoalan tadi. Bahwa ketika kita bicara tentang dasi Weisbach yang rumusnya seperti ini, ya, kita berhadapan dengan apa yang disebut dengan Reynolds number. Reynolds number itu rumusnya adalah kecepatan rata-rata dikalikan diameter dalam pipa ya, dalam satuan milimeter gitu ya, dibagi
viskositas kinematik. Oke. Nah, kita tahu bahwa diameter dalam pipa, buat saya tulis di sini, dari 6 inci skedul 40, dari tabel pipa bisa dilihat bahwa diameter dalamnya itu 0,154 meter atau 154,08 meter. 0,15408 meter diameter dalam. Viskositas kinematik dari tabel air, kalau suhunya 15 derajat, itu viskositas kinematiknya 1,138 cm3. Nah, itu satuannya cm3. Kalau dalam rumus, dia satuannya harus meter kuadrat per detik. Maka harus dikalikan 10 pangkat min 6. Jadi satuan viskositasnya yang cm3 dikalikan 10 pangkat min 6. Nanti kecepatannya sudah diketahui 1,5 meter per detik. Kemudian diameter dalamannya 0,15408 meter dibagi 1,138 kali 10 pangkat min 6. Ketemu 203.000. Ini bilangan Reynolds-nya. Bilangan Reynolds itu tidak ada satuan. Oke. Dengan bilangan Reynolds ini nanti kita bisa mencari apa yang disebut friction coefficient atau coefficient friction dengan diagram. Tapi dengan bilangan Reynolds saja tidak cukup. Kita harus tahu nilai kekasaran relatif daripada pipa. Nilai kekasaran relatif pipa itu adalah nilai kekasaran permukaan dibagi diameter. Pak, mohon maaf Pak sebelumnya. Monggo, silakan. Saya mau absensi tadi Pak, kok nggak bisa ya? Ya sudah, enggak apa-apa. Kamu absen di chat aja. Di chat aja. Atau di WA enggak apa-apa. Ya. Baik, Pak. Mohon maaf ya Pak. Silakan. Nah, kekasaran permukaan pipa baja itu sebenarnya bisa dilihat di diagram Moody di sini. Saudara lihat ini ya. Ini pipa baja ya, pipa besi 0,25. Sebenarnya kalau baja yang halus itu 0,15. Hanya di sini saya ambil 0,25 ya. Karena kita tidak tahu itu cast iron atau baja atau jangan-jangan masih kasar. Tapi kalau bajanya halus, baja betul itu 0,15 mm kekasaran permukaannya. Tapi di contoh ini saya pakai 0,25 mm. Harap dipahami saja. Ketika saya memberikan contoh mungkin agak keliru. Tapi sebagai pemberitahuan saja bahwa ini mestinya 0,15. Tapi sudah terlanjur saya buat 0,25. Paham Mas Fris? Paham Pak. 0,15 ya Pak? Ya. Tetapi ini 0,25. Tidak apa-apa ya. Iya. Nggak tahu ya. Sudah, Pak. Dari 0,25 dibagi 154,08 mm ketemunya 0,0016. Loh Pak, ini kok satuannya jadi milimeter. Tadi di sini meter, gitu ya. Karena kekasaran permukaan di sini satuannya milimeter. Maka kekasaran relatifnya juga harus yang di bawah pakai milimeter. Paham ya Mas Nuklis ya? Paham Pak, paham Pak. Tapi nggak di sini nggak dikonversi gitu kan Pak? Atau dikonversi ya? Dari meter ke milimeter gitu ya? Ya, ini satuannya kan milimeter. Iya. Ya, baik Pak, baik. Oke ya, ketemunya 0,0016. Nah, sekarang mengapa tiba-tiba F-nya ketemu 2,3 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat min 2. Oke, kita belajar membaca diagram Moody ya, pelan-pelan ya. Saudara Muklis bisa melihat di layar. Agak kecil, tidak apa-apa ya. Baik Pak, ini diagram. Diagram Moody ini kelihatan ya? Kelihatan. Nah,
Saudara lihat di bawah ini adalah angka Reynolds number. Angka Reynolds number ya. Nah, Reynolds number ini rumusnya seperti tadi, kecepatan rata-rata kali diameter dalam dibagi viskositas kinematik. Kecepatan dalam meter per detik, diameter dalam meter, di in meter maksudnya diameter dalam meter, dan viskositas kinematik dalam meter kuadrat per detik. Oleh karena itu, tadi angka viskositas dikalikan 10 pangkat min 6. Min 6. Itu ya. Oh, dari 10 Ya. pangkat min 6-nya itu dari sini ya, Pak? Ya, ya. Karena ini harus dalam meter kuadrat per detik. Meter kuadrat, baik. Karena senti setuk itu adalah sentimeter kuadrat per detik. Setuk itu sentimeter kuadrat per detik. Senti itu 10 pangkat min. Itu ya. Jadi senti setuk itu 10 pangkat min 2 sentimeter kuadrat per detik. Sentimeter kuadrat per detik. Kalau sentinya itu 10 pangkat min 2. Oh, baik. Dikonversi ke meter kuadrat per detik jadi 10 pangkat min 6. Itu ya. Paham ya itu ya? Paham, jadi ini Reynolds number-nya diambil dari sini. Kemudian angka yang di sini itu adalah angka untuk relative roughness R. Yang tadi kekasaran permukaan dibagi diameter. Dimana kekasaran permukaan bisa mengambil dari tabel ini. Oke Mas ya. Diameter tentu dihitung dari tabel pipa. Oke ya. Ini angkanya sebentar untuk yang Reynolds number tadi saya ulangi. Reynolds number itu angkanya dari ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 10 pangkat 4. Itu ya. 10 pangkat 3 atau 4 ya? 3 ya? 4 Pak. 4 ya. Pangkat 4. Artinya apa? Ini 10.000. 10.000. Jadi artinya angka di sini itu dikalikan dengan 10 pangkat 3. Jadi kalau ini 2 itu artinya 2 kali 10 pangkat 3. Kalau di sini 7 kali 10 pangkat 3. Sementara angka-angka di kanannya 10 pangkat 4, semua dikalikan 10 pangkat 4. Misalnya ini angka berapa ini? 3. Berarti ini 30.000 gitu ya. 3 kali 10 pangkat 4. Perkaliannya ke sebelah dari angka ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri, gitu ya. Oh, baik, Pak. Jadi kalau misalnya ini angka 4 ya. Baik. Itu berarti 4 kali 10 pangkat 5. Ya, 400.000. Ya. Kalau di sini misalnya 4-nya di sini adalah 4 kali 10 pangkat 6. 4 juta itu ya. Itu angka Reynolds number. Nah, sementara ini adalah angka untuk relative roughness. Di sini ada berapa ini? Angka berapa? 1E ya. 5. Ini adalah 0, ya 5, Pak. Ini 10 pangkat min 5 artinya. 1E 0,05 Berarti 1 kali 10 pangkat min 5. 1 kali 10 pangkat minus 5. Terus ini ada 2, ya dah? Ya, ini artinya 2 kali 10 pangkat min 5. Seterusnya gitu ya, sampai di sini ada 5 kali 10 pangkat min 5. Itu ya. Baik. Terus ini ada 0,0001, ini 10 pangkat min 4 ya. Ya, min 4. Ini 0,0002 dan seterusnya gitu ya. Semakin naik itu semakin minus ya, Pak? Semakin tinggi. Ya. Semakin tinggi, Pak. Ya. Tetapi harus hati-hati. Misalnya ini nilainya itu misalnya 0,0002 itu ya. Garis yang menunjukkan relative roughness 0,0002 itu adalah yang biru ini. Lihat ini, biru itu tidak lurus ya. Lama-lama dia melengkung ke atas. Melengkung ke atas. Ini garis 0,0002 ya. Tidak lurus loh ya. Tidak lurus. Iya. Misalnya ini garis 0,001, kita lihat nih ya. Sudah yang biru ini diikuti saja sampai dia kemudian juga melengkung ke atas ya. Nah, garisnya melengkung, tidak lurus. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi ini adalah garis untuk relative roughness.
Sementara yang di sini itu adalah garis untuk friction factor. Sama dengan Reynolds number tadi, friction factor ini dimulai dari 10 pangkat min 2. Terus 1,2, 1,4, dan seterusnya sampai di sini 10 pangkat min 1. Artinya apa? Angka 1,4 di sini itu harusnya sebenarnya adalah 1,4 kali 10 pangkat min 2. Paham ya Mas ya? Jadi dikalikan di bawahnya. Kalau misalnya nanti ini 2,5, itu artinya 2,5 kali 10 pangkat min 2. Dan untuk nilai friction factor ini adalah yang garis lurus. Jadi garis lurus ini yang horizontal itu adalah untuk nilai friction factor. Jadi jangan keliru nanti ya ketika membaca. Itu dah. Oke, itu dulu sudah paham? Ada pertanyaan? Kalau tadi yang biru ini garis Reynolds number-nya, gitu ya Pak? Yang mana? Yang melengkung. Yang melengkung untuk ini relative roughness. Oh, relative roughness. Sedangkan yang lurus-lurus ini, yang sebelah kiri ini berarti friction factor. Friction factor yang lurus horizontal. Oh, baik. Ya, lurus horizontal. Terus yang lurus vertikal itu untuk Reynolds number. Reynolds number-nya yang vertikal. Yang vertikal lurus. Jadi misalnya ini 4. Jadi 4 ini lurus ke sana itu ya 4 kali 10 pangkat 5 lurus itu ya. Baik Pak. Oke, sekarang kita mulai praktekkan hasil hitungan tadi. Tadi kita mempunyai Reynolds number-nya 203.000 dan relative roughness-nya 0,0016. Itu ya. Baik Pak. Oke, maka kita tarik garis dulu di Reynolds number di 203.000. 203.000 ya, ini 10 pangkat 5 ya. Baik, berarti Pak. Sekitar angka 2 ini berarti ya. Iya Pak. Kita tarik garis di situ. Ini ternyata saya mulainya dari apa itu, dari ini ya. Saya mulai ulang saja dari relative roughness. Iya, baik Pak. Relative roughness-nya 0,0016. Berarti di antara 0,0015 dan 0,002 ya. Iya. Kita tarik. Dan Reynolds number-nya di sini ya. Baik Pak. 3. Kita tarik ke atas di Reynolds number. Kita tarik ke atas. Pokoknya kita tarik dulu aja. Di garis merah ini adalah Reynolds number 203.000. Kemudian dari nilai 0,0016 kita tarik garis. Tapi di mana itu? Ini ajarnya 0,0015. Ya kita bisa urut aja ini. Nanti kalau kepotong di sini dinaikkan sedikit kan boleh. Gitu ya. Oh, baik. Jadi kita urutkan. Nah, potongnya kan di sini ya, di sekitar sini kan. Ini kita urut, potongnya kan di sini, sekitar sini. Ini adalah perpotongan dengan 0,0015. Sementara yang di atas ini dengan 0,002, gitu kan? Baik. Kalau 0,0016 kan diantaranya berarti. Kita cari titiknya. Kita tarik garis. Nah, kita tarik garis. Saya ulangi ya. Kita tarik garis dari sini. Kita tarik garis dari sini. Yang kira-kira 0,0016. Kita tarik garis. Saudara perhatikan. Nah. Kita tarik dari sini, dari perpotongan ini kan 0,0015, kita angkat sedikit, gitu ya. Berarti ini 0,016, tarik garis ke kiri. Baik. Memotong garis ini. Nah, inilah friction factornya. Friction factornya ketemu di sini ini. Sorry. Ketemu di sini. Ya, atau perpotongannya di sini. Berapa itu? Ini 2,5, ini 2, berarti ini 2,3 kali 10 pangkat min 2. Baik. Itu ya. Jadi ketemu. Oke, untuk memperdalam, sekali lagi contohnya. Baik, Pak. Ini contoh yang lain. Misalnya Reynolds number-nya
1.200.000. 1.200.000. Kemudian Berarti relatif progresnya 0,001. 001. Oke. Oh, ini 0,001 kebetulan pas ya di garis biru ini. Jadi nanti tinggal diurutkan saja itu ya. Baik, Pak. Kebetulan pas. Terus Renault numbernya 1.200.000. 1.200.000. Berarti di sini ya. Ini kan 1 juta. Iya, Ini baik. 1 juta, ini 2 juta. Ini kan dibagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Berarti kita di sini ya. Kita Baik. tandai saja. Nah, gitu ya. Baik. Terus dari Renault number ini yang kita tandai, kita tarik garis ke atas. Regetek. Yes, udah. Nah, terus dari ini tadi, dari relatif roughness, kita tarik, kita urut aja garis biru. Jangan lurus ya. Kita urut melengkung ya. Urutnya melengkung ya, Pak? Iya, ngurutnya Oh, baik, melengkung. baik. Sesuai garis biru. Garis birunya. Iya, jangan lurus. Kalau lurus nanti salah. Iya. Yang lurus itu untuk friction factor. Friction factor. Nah, ini untuk relatif roughness, ikuti yang melengkung, gitu ya. Baik. Biru. Dari titik temu antara garis lengkung dengan garis lurusnya Renault number, kita tarik garis ke ini lah, pemotongannya. Baik, Pak. Kita tarik garis ke kiri. Karena sudah lurus. Nah, gitu ya. Baik. Kita tarik, oh ketemu di sini. Ya. Ketemu di 1,31 kali 10 pangkat lin. Nah, itu ya. Baik, Pak. Pertanyaan saya, 131 berarti timnya 31-nya itu dikira-kirakan saja. Dikira-kirakan saja. Ini 1,2, 1,4, ini 1,3 ya, 1,31 itu aja ya. Baik, Pak. Baik. Oke, ada pertanyaan Mas Sukses untuk Renault number? Renault numbernya Renault number untuk baca diagram Moody. Untuk pembacaannya mungkin nanti saya masih hafalin lagi ini sebelah kanan kirinya itu. Yang sebelah kiri kan apa nih, Wells faktor apa, fixture faktor, dan sebelah kanannya relatif roughness. Nah, ya. Nanti mungkin harus dijeli saya di situ, Pak. Ini kan ditulis ini ya. Iya. Nah, relatif roughness itu yang biru. Yang biru. Ya. Sedangkan fixture faktornya yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu ya. Baik, Pak. Jadi nanti kalau ketemu relatif roughness jangan ditarik garis lurus, tapi diurut aja yang biru gitu ya. Baik, Pak. Hampir salah paham tadi. Karena banyak mahasiswa dan bahkan bukan mahasiswa, para engineer pun banyak yang keliru gitu ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Jadi untuk baca diagram Moody sudah paham ya? Sudah, Pak. Sekarang kita teruskan kasus tadi ya. Oh, ini ada contoh lagi biar semakin. Enggak mau, Pak. Misalnya Renault numbernya 2,5. Misalnya ya. Terus relatif roughness-nya ketemu 0,0015 itu ya. Berapa friction faktornya gitu ya. Ya kita sama. Itu relatif roughness-nya ini ada 0,001, ini ada 0,002. 0,0015-nya enggak ada. Ya sudah, kita ambil tengah-tengahnya nanti. Terus Renault numbernya di 2,5. Ya setengah-tengahnya aja ini ya. Tengah-tengahnya ini. Kita tarik garis ke atas, regetek gitu ya. Nah, kemudian dari ini titik potongnya di mana? Oh, di tengah-tengahnya. Dari tengah-tengahnya itu kita tarik garis ke kiri. Nah, ketemu. Nah, oh ini hampir 1,4, 1,2, 1,4. Ya, 1,35 lah ya kan. Itu ya. Itu caranya baca diagram. Ini nanti penting sekali untuk menghitung di lapangan. Wah, ini ada contoh lagi ternyata ya. Contohnya banyak ya. Oke. Sekarang relatif roughness-nya 0,009, Renault numbernya 3.750.000. Nah, lebih. 0,009 ya. Ini 0,001 ya. Wah, ini deket-deket situ berarti ya? Ya, baik, Pak. Oh, saya keliru ini. 0,0nya 3 ya. Oh, ya. Ini Pak, ini 8 ini. Ini 0,008 ya? 8, baik. Berarti ini 0,001 ya? Padahal ini 0,009 tuh. Baik, jadi di tengahnya nanti ya? Di tengah-tengahnya. Nah, nanti deh. Jadi gitu ya. Baik, Pak. Terus 3.750.000. Nah, di sini antara 3 sampai 4 ya. Tapi lebih mepet ke 4, gitu dah. Baik. Kita tarik garis ke atas. Getek, gitu dah. Terus dari sini tadi
Perpotongannya di sini. Kemudian dari tengah-tengahnya perpotongan ini kita tarik garis ke kiri. Nah, gitu ya. Ketemu. Oh, ini 1,8, 2, ya 1,95 atau berapa itu ya. Oh, 1,91 gitu ya. Kali 10 pangkat min 2. Itu ya, baca diagram Moody. Baik, Pak. Oke, mulai paham ya Mas Buklis ya? Sudah paham, Pak. Tentunya banyak ternyata. Nah, sekarang kembali ke persoalan tadi. Kan kita hitung yang dulu aja ya, yang di sini mayornya, kok mayornya malah nggak ada ya. Bentar. Jadi kita kembali ke tadi. Ya, friction mayornya tadi. Ya. Oke. Nah, jadi menghitung friction tadi sudah tahu ya, berdasarkan Reynolds number sama relative roughness itu ya, ketemu friction faktor. Nah, ini rumus Darcy Weisbach. Berarti friction mayornya berapa? Friction mayornya ya F kali L per diameter dalam dikalikan P kuadrat per 2G. F-nya tadi ketemu ini, masukkan sini gitu ya. L-nya 2000 meter, diameter dalamnya 0,15408 meter, gitu ya. P kuadrat per 2G, tinggal masukkan saja. Ini dihitung pakai Excel atau kalkulator ketemu, itu Mas ya. Baik, Pak. Ketemulah mayornya 33,58 meter. Ketemu. Ini mayornya. Padahal kita harus hitung minornya juga kan. Baik, Pak. Minornya juga. Minornya itu ini. Minornya rumusnya ini. K kali V kuadrat per 2. K tadi adalah koefisien tahanan. Yang di tabel tadi ya. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Tabel tadi kan. Tabel tadi ya. Jadi kalau elbow, short elbow 35 buah, K-nya itu 0,28. Tadi sudah kita lihat ya. Baik, Pak. Jadi kalau satu elbow berarti 0,28 kali 1,5 kuadrat dibagi 2 kali 10 gitu ya. Ketemunya 0,0315. Sementara elbow-nya itu 35. Berarti kerugian yang diberikan oleh elbow 35 kali 0,0315. 1,1025 meter. Ini kerugian yang diberikan oleh elbow. Kemudian flexible joint itu hanya lubang saja, jadi bisa dikatakan tidak ada kerugian, hanya lubang dari karet. Jadi air ya bablas begitu saja. Jadi anggap aja 0 gitu ya. Kemudian check valve. Check valve tadi sudah kita lihat nilai K-nya 2. Jumlahnya 1 ya. 1. Jadi ya ini makanya di sini saya tulis 1 karena jumlahnya 1. Tapi K-nya kenapa 2, Pak? Dari tabel tadi, Mas. Oh, dari tabel tadi ya, Pak? Ya. Oh, iya. Dari tabel ya. Dari tabel. Untuk cek valve. Dihitung P kuadrat per 2G itu ketemunya 0,025. Jadi 1 kali 0,225 itu ya. Ketemunya ini 0,225 meter gitu ya. Kemudian gate valve. Gate valve tadi K-nya berapa? 0,11. Jumlahnya 1 ya. Jadi kerugian gate valve 1 kali 0,0123 meter. Jadi tinggal masukkan rumus ini, Mas ya. Baik. Rumusnya K sama. Rumusnya sama. Nilai K-nya yang berbeda. Nilai K-nya tergantung nanti di tabelnya. Ya, group valve nilai K-nya 5,8. Jadi kerugiannya 0,658. Oke ya. Nah, ini semua dijumlahkan. Elbow-nya berapa? Oh ini semua dijumlahkan, ketemu total minor loss 1,99 meter. Dibulatkan 2 meter. Gitu ya, Mas ya. Baik. Jadi total friction-nya
Tadi kan 33,58 untuk yang mayor. Mayor. Ya. Yang minor 2. Hmm. Ketemu 35,58. Maka dibulatkan 36 meter. Gitu Mas ya. Baik, Pak. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan. Kalau ada saya persilahkan. Ini maksudnya untuk di lapangannya nanti Pak, mayor ini menghitung mayornya itu untuk seperti bagaimana ya Pak? Mayor Untuk itu yang kita hitung tadi dengan rumus Darcy-Weisbach. maksudnya kalau di praktek di lapangannya itu untuk menghitung apa tahanan pipa atau Mayor. mayor dan minornya ini. Iya, di lapangan mayor itu adalah kehilangan akibat panjang pipa. Kehilangan akibat panjang pipanya begitu ya Pak? Ya, minor itu kehilangan akibat valve, elbow, gitu loh ya. Baik, Pak. Paham toh? Sudah Maka paham, Pak, tadi sudah paham. di rumus mayor ada L. Jadi kalau kita lihat yang di rumus mayor tadi, coba kita lihat lagi ya yang di rumus mayor. Nah ini, oh bukan ya, yang di rumus mayor ini, nah ini ada L. Dilihat saudara, Ya, Pak. ada L-nya 2000 meter. Iya Pak. Jadi L itu panjang pipa. Panjang pipa. Jadi mayor itu kerugian akibat panjang pipa. Semakin panjang pipanya, semakin tinggi kerugiannya. Gitu ya. Baik, Pak. Sementara untuk minor itu akibat daripada elbow. Dari tabel ini ya. Baik, Pak. Jadi akibat elbow, akibat fitting gitu ya. Nah, dari tabel ini, dari tabel ini. K, nilai K-nya. Paham Mas Nuklis? Paham, Pak, paham, Pak. Oke. Oke, jadi kita tadi sudah sampai di sini. Maka untuk mayor dan minor itu membentuk apa yang disebut friction loss. Ketemu 36 gitu ya. Sekarang kita tinggal jumlahkan. Head itu kan head geodetic ditambah head friction tambah head velocity. Head velocity-nya 0,1125. Dari rumus ini aja tinggal masukkan gitu saja ya. Head geodetic itu diketahui, diukur ujung pipanya dan pompa jaraknya berapa meter, tinggal dimasukkan gitu saja. Nah, kemudian kita jumlahkan semuanya. Head geodetic-nya 30, head friction-nya 36, dan head velocity-nya 0,1125. Jumlahkan semuanya ketemu 66,1125 meter. Oh, jadi pompa saya harus mempunyai head 66 meter. Itu Mas ya. Pak. Kalau mau dijadikan PSI juga boleh. Karena biasanya orang-orang di lapangan berapa PSI gitu ya. Tinggal dikalikan 1,42. Ketemunya 93 PSI. Itu tekanan ya, satuan tekanan. Jadi kita butuh pompa dengan kapasitas 1,677 liter per menit dan tekanan discharge-nya 93 PSI. Kalau tekanannya mau jadikan bar gimana? Ya tinggal 66 itu dibagi 10, selesai. 6,6 bar itu. Ya. Baik, Pak. Baik, ada pertanyaan Mas Muklis untuk kuliah ini? Sejauh ini sudah mengerti, Pak. Nanti jika kalau tidak ada yang ditahu, nanti di pertemuan selanjutnya saya akan tanyakan. Jadi sudah paham ya untuk ini ya? Sudah Pak. Oke. Baik, terima kasih Mas Muklis. Jadi agaknya ternyata kuliah ini satu session sudah selesai. Oh, baik Pak, baik Pak. Nanti akan saya rilis tugas melalui Elinas dan grup WA. Baik, untuk Pak. Dikerjakan ya. Baik, Pak. Oke. Untuk session 2-nya ada nggak nih, Pak? Ya karena udah selesai session 2 dibatalkan saja. Oh, baik Pak. Itu ya. Kalau begitu Pak, saya mau adanya Pak. Kan kemarin itu soal, maaf ini agak keluar dari ini TA 1 saya Pak. Oke, silakan. Kan Bapak dosen pembimbing kedua saya kemarin sudah dapat judul